Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak lama kemudian, Mei Ning mendengar suara langkah kaki yang lembut dan berat perlahan mendekati mereka. Dia dengan gugup melirik Han Li, yang sepertinya memperhatikan tatapannya dan dengan lembut tersenyum. Mei Ning tanpa sadar tersipu dan dengan cepat memfokuskan matanya menjauh dari Han Li, tapi dia merasa agak lega juga. Saat langkah kaki semakin jelas, Han Li bisa mendengar helaan napas dua orang, sangat mengejutkannya. Han Li mengerutkan kening dan jejak niat membunuh berkilauan di matanya. Tiba-tiba, kabut tebal terbelah dan menampakkan seorang pemuda dengan kepala terangkat tinggi. Dia memiliki wajah yang elegan dan mengenakan pita giok di pinggangnya yang samar-samar tampak bersinar dengan cahaya putih. Namun, ketika pria itu melihat Han Li, wajahnya langsung berubah saat dia berteriak dengan waspada, "Ini kamu." Pria ini adalah murid dari 6 Jalan Agung Wen Tianren. Han Li tanpa ekspresi berkata, "Itu benar, ini aku. Anda sekarang dapat beristirahat dengan tenang." Dengan secercah cahaya biru, Han Li melemparkan belati ke tengah dada Wei Tianren. Peng! Belati itu dengan mudah terlempar seolah-olah itu mengenai logam. Pakaian yang robek memperlihatkan kedipan cahaya hijau yang samar. Armor batin. Han Li agak terkejut bahwa serangannya tidak efektif, tetapi dia mendengus dan melambaikan tangannya yang lain, melemparkan garis biru lainnya. Kali ini, itu ditujukan ke tenggorokan Wen Tianren. Pada saat itu, Wen Tianren bereaksi dan menghindar dengan waspada, tubuhnya menghindari belati dengan kabur. Tepat ketika belati itu meleset, dia menembak ke dalam kabut di belakangnya. Ternyata tubuhnya cukup kuat. Dengan serangan lain yang hilang, Han Li hanya melirik sosok melarikan diri Wen Tianren. Dia tetap diam dengan seringai di wajahnya. Ketika Wen Tianren dengan cepat menoleh dan melihat ekspresi Han Li, dia segera merasa ada sesuatu yang salah dan dia berbalik dengan kabur. Tapi saat itu, sudah terlambat. Dia merasakan angin dingin menusuk di bagian belakang lehernya diikuti oleh sensasi dingin di mana belati menghantamnya. Benang tendon binatang semi-transparan yang diikatkan di sekitar gagang belati terentang kencang. Aliran darah kemudian mulai mengalir dari mayat Wen Tianren. Matanya tetap terbuka lebar selama saat-saat terakhirnya seolah-olah dia tidak percaya bahwa dia telah mati dengan cara ini. Han Li tanpa ekspresi menjabat tangan kanannya dengan jarinya menarik tendon yang kencang. Belati itu kemudian terbang keluar dari leher Wen Tianren dan kembali ke telapak tangannya. Pada saat itu, Han Li mengalihkan pandangannya kembali ke kabut tebal dan menyipitkan matanya. Sosok ramping kemudian perlahan muncul dari kabut, memperlihatkan seorang wanita muda cantik berpakaian putih. Wanita itu tersenyum manis pada Han Li dan berkata, "Saudara Han, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi." Roh peri Valet. Han Li mengangguk dengan ekspresi tenang dan kedua belati menghilang ke lengan bajunya dengan jabat tangannya. Han Li tahu penampilan roh peri Valet yang sangat berubah setelah mendengar percakapannya dengan Wen Tianren ketika dia terjebak di dalam api emas. Setelah melihat penampilan aslinya, Han Li mengakui bahwa reputasi besar roh peri Valet sebagai salah satu wanita paling cantik di Light Binta tersebar memang pantas. Bahkan kecantikan Yuan Yao yang luar biasa dan menakjubkan sedikit lebih rendah dari roh Valet. Tetapi pada saat itu, roh peri Valet melirik mayat di tanah dan menghela nafas, "Saya benar-benar tidak berpikir bahwa kultivator formasi inti akhir Tuan Muda Wen, akan terbunuh di tangan rekan Taois Han. Jika ini diceritakan kepada orang lain, saya curiga kebanyakan dari mereka tidak akan mempercayainya. Karena saya bertemu dengannya di tempat ini, saya tentu tidak bisa membiarkan dia pergi," jawab Han Li dengan tenang. Dia kemudian berjalan ke sisi mayat Wen Tianren dan mengambil kantong penyimpanannya. Pada saat yang sama, dia melirik sabuk awan giok dengan rasa ingin tahu.
Peri roh Valet mengerutkan bibirnya sambil tersenyum dan menjelaskan, itu adalah sabuk 4 surgawi. Itu tertanam dengan 4 permata ajaib yang mampu menahan angin, api, air, dan bumi. Selain itu, ia mampu menjaga ketenangan pikiran seseorang. Ini benar-benar harta yang langka. Dia sangat mengandalkan sabuk ini untuk melakukan perjalanan di negeri ini tanpa halangan. 4 sabuk surgawi. Ini akan terbukti sangat berguna saat ini. Setelah ragu-ragu, dia membungkuk dan melepaskan sabuk dari mayat Wen Tianren. Dia kemudian mencari di mayat Te dan menemukan piring hijau tua dari baju besi bagian dalam bersama dengan beberapa harta lainnya. Saudara Han, siapakah rekan Daois ini? Tatapan cerah peri roh Valet kemudian beralih ke Mei Ning di belakangnya. Han Li dengan tenang menjawab, itu Nona Mei. Dia adalah rekan Daois yang diteleportasi bersama saya. Jadi itu Nona Mei. Aku senang bertemu denganmu sebelumnya. Mei Ning merasa agak canggung tapi dia menatap roh Valet dengan rasa ingin tahu. Peri roh Valet tidak diragukan lagi layak mendapatkan reputasi besar. Bahkan Mei Ning tetap terpesona oleh kecantikannya untuk sementara waktu. Dia tidak bisa tidak menebak hubungan antara keduanya. Peri roh Valet dengan ramah tersenyum pada Mei Ning dan mengungkapkan ekspresi minta maaf kepada Han Li, rekan Taois Han, tolong jangan salahkan saya karena tidak membantu Anda hari itu. Han Li melambaikan tangannya dan menyelanya dengan nada santai, Nona roh Valet tidak perlu membicarakannya. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda bersama dengan Wen Tianren, saya dapat melihat keengganan Anda untuk bersamanya. Selain itu, saya ingat dengan jelas bahwa Anda menolak untuk bertindak melawan rekan saya di lembah. Peri Valet menghela nafas lega setelah melihat bahwa Han Li tidak marah padanya dan segera tersenyum, berkata, karena saudara Han telah tahu kesulitanku, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Namun, apakah mungkin bagi saya untuk bepergian bersama kalian berdua? Tentu saja, Anda sudah berjalan setengah jalan ke dalam kabut dan akan sulit untuk kembali. Karena kita sudah sampai sejauh ini, tidak ada gunanya menyia-nyiakan usaha. Terima kasih banyak, Saudara Han. Mata lembab Peri Valet mulai bersinar, mengungkapkan keindahan yang tak tertandingi. Tidak lama kemudian, ketiganya menghilang ke dalam kabut, meninggalkan mayat Wen Tianren. Pada saat yang sama, pemandangan aneh terjadi di dalam gua. Seorang wanita cantik duduk bersila di tanah di seberang gambar hantu yang dikelilingi ki hitam. Hantu itu juga duduk bersila. Meskipun tampak agak kabur, itu mengingatkan pada seorang wanita muda. Saudari junior, apakah Anda benar-benar memutuskan untuk kultivasi revolusi Yin yang dengan saya? Sepertinya itu bukan keputusan yang bijaksana. Suara wanita yang agak asing mendesak untuk menentangnya. Kakak senior Yan harus tahu bahwa karena inti asli saya sudah hancur karena menggunakan teknik kebangkitan jiwa, saya hampir memotong jalur kultivasi saya. Lebih jauh lagi, saya tidak menyangka bahwa setelah membayar biaya yang begitu mahal sehingga teknik kebangkitan jiwa akan terganggu oleh kemunculan kabut hantu. Karena jiwa senior telah sangat kental, dia tidak lagi memiliki harapan untuk memiliki tubuh. Tapi untungnya, ada hikmahnya. Ada umbra ki yang padat di sini cukup bermanfaat bagi mereka yang mengolah teknik hantu Dao. Adapun seni revolusi Yin Yang, itu adalah teknik kultivator pasangan manusia hantu yang jarang terlihat. Dengan memanfaatkan umbra ki, kultivasi kakak senior tidak hanya akan meningkat dengan cepat, tetapi saya juga akan memiliki kesempatan untuk kembali ke tahap formasi inti. Bahkan tahap Nas Chen Soul tidak akan mustahil. Yuan Yao berbicara dengan sangat tenang. Karena seperti itu, aku tidak akan menolak lagi. Namun, saya harus memperingatkan adik junior bahwa meskipun teknik ini akan sangat efektif dengan menarik dukungan dari umbra ki, Anda akan menderita serangan balasan yang mengerikan dan juga akan kehilangan hak Anda untuk bereinkarnasi. Anda harus mempertimbangkannya dengan cermat.
Ada alasan mengapa tidak ada seorang pun di Sekte Azure yang menggunakan seni kultivasi meskipun memilikinya. Wanita hantu itu sepertinya telah mengucapkan dua kalimat terakhir dengan sedikit khawatir. Adik junior tidak perlu mengatakan lebih jauh. Saya sudah membuat keputusan. Tidak akan ada penyesalan. Yuan Yao memasang ekspresi resolusi serius. Baiklah, karena adik junior tidak takut akan konsekuensinya, maka aku juga tidak akan menganggapnya. Mari kita kembangkan seni revolusi Yin Yang. Setelah menghela nafas panjang dari hantu yang samar-samar itu, ia mengulurkan kedua lengan ki hitamnya. Ketika Yuan Yao melihat ini, dia mengulurkan tangannya tanpa ragu-ragu dan menutup matanya saat bersentuhan, memulai jalur kultivasi lagi. Di tebing datar di Gunung Stormwind berdiri kera perak besar yang tingginya lebih dari 40 meter, memukul dadanya sambil membawa Han Li, Mei Ning, dan Violet Spirit di punggungnya. Han Li dengan serius menatap langit dalam diam sementara wajah kedua wanita itu pucat, samar-samar menunjukkan sedikit kepanikan. Ada lebih dari 1000 binatang umbra berputar-putar di atas mereka. Ada binatang yang panjangnya lebih dari 20 meter bersama dengan yang panjangnya hanya 1 kaki, semuanya dengan sayap yang tumbuh dari antara tulang rusuk mereka. Tetapi mereka semua tampak garang dan jahat. Namun, binatang umbra terbang ini tampaknya takut akan tekanan sombong dari binatang jiwa menangis yang berubah dan tidak berani mendekat kepada mereka. Mereka hanya tinggal di jalan buntu dengan terbang berputar-putar di atas mereka. Han Li merasa agak gelisah. Dari keserakahan yang terungkap di dalam mata binatang umbra, tidak jelas berapa lama kesabaran mereka akan bertahan sebelum mereka mulai menyerang. Saat ini, Han Li mengutuk pria tua gemuk yang telah memberinya informasi tentang gunung. Meskipun dia mengatakan bahwa ada binatang umbra terbang, dia tidak mengatakan bahwa mereka ada dalam jumlah yang begitu besar. Tidak diketahui apakah itu sengaja disembunyikan atau benar-benar tidak diketahui. Setelah melewati area dengan kabut tebal, mereka awalnya percaya bahwa mereka dapat beristirahat sejenak. Namun, mereka tidak berharap binatang terbang ini segera mengelilingi mereka. Tak berdaya, Han Li hanya bisa melepaskan binatang jiwa dan mengubahnya. Han Li benar-benar percaya diri dengan kemampuan binatang jiwa dalam menahan binatang umbra, tapi benar-benar terlalu banyak di langit. Han Li tidak yakin apakah binatang jiwa bisa menangani begitu. Tetapi setelah mencapai titik ini, Han Li tidak bisa memikirkannya lebih jauh dan hanya bisa melakukan yang terbaik. Setelah sampai pada kesimpulan itu, Han Li berbalik dan membisikkan sesuatu kepada Mei Ning dan roh Violet yang ketakutan. Setelah itu, dia memberi mereka sepotong kecil batu giok dan perisai kulit binatang. Dia kemudian mengguncang lengan bajunya dan lebih dari 10 belati jatuh ke tanah. Setiap belati memiliki tali tipis tendon binatang yang diikatkan di gagangnya, menghubungkannya ke masing-masing jari Han Li. Namun, Han Li belum mengendalikan 10 dari mereka sekaligus, menjadikannya tampilan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan persiapan matang, binatang umbra di atas akhirnya menyerang. Yang terbesar di antara mereka, binatang umbra berkepala 3, tiba-tiba mengeluarkan jeritan menakutkan dan menukik ke bawah tanpa memperhatikan kekuatan binatang jiwa. Pertempuran akhirnya dimulai. Pada saat yang sama binatang iblis menyerang, kera besar mengambil napas dalam-dalam dan menutup mulutnya sebelum memuntahkan kabut cahaya perak dari hidungnya, menyelimuti sebagian besar binatang umbra di udara. Binatang umbra ini segera mengeluarkan jeritan menyedihkan saat mereka jatuh dari langit. Namun, 2 dari binatang umbra yang lebih kecil berhasil lolos dari tangkapan kabut dan menyapu ke arah 3 manusia. Salah satu binatang umbra itu kemudian dihancurkan oleh kera besar itu terlebih dahulu dan jatuh di atas tebing. Adapun yang lain, itu tampak seperti elang sepanjang 2 meter dan memanfaatkan celah ini untuk menukik tepat ke kepala Han Li. Han Li dengan muram tetap di tempatnya,
tetapi jari-jarinya membuat serangkaian gerakan cepat dan gesit. 10 belati kemudian melesat ke udara dan berubah menjadi jaring belati berkilauan di jalur binatang umbra itu. Jeritan suram keluar dari mulut binatang umbra itu. Bahkan tanpa kekuatan sihir, pedang penghangat awan bambu sangat tajam. Dalam sekejap, binatang umbra kecil itu ditusuk tanpa perlawanan. Saat potongan daging berdarah memenuhi langit, Han Li dengan cepat mengelak, tetapi beberapa dari mereka masih mendarat di atasnya. Setelah sedikit meringis, dia tidak memperhatikannya lagi karena ada masalah yang jauh lebih mendesak. Gelombang binatang umbra bersayap lain terbang ke arah mereka. Gelombang ini memiliki 2 kali jumlah kelompok binatang umbra sebelumnya. Selain itu, ada lebih banyak binatang umbra yang mendekati mereka dari belakang untuk menyerang. Pikiran Han Li menjadi keras dan dia langsung melambaikan tangannya, membentuk jaring pedang lagi. Namun, jaring sekarang mencakup jangkauan yang sedikit lebih luas yang juga melindungi Mei Ning dan Peri Violet. Mengikuti kabut cahaya perak dan kilau biru, jeritan celaka dengan cepat memenuhi langit. 7 hari kemudian, di bawah terik matahari siang yang terik, hamparan laut yang berkilauan tampak sangat tenang. Bahkan tidak ada gelombang atau angin laut sedikit pun seolah-olah laut di dekatnya benar-benar tanpa kehidupan. Tiba-tiba, serangkaian gelombang mulai bergolak dan tiba-tiba melepaskan awan kabut hitam. Kabut hitam pekat dengan cepat meresap ke seluruh udara dan langsung menyebar ke beberapa ratus meter. Pada saat itu, guntur mulai menyambar dan cahaya perak memancar dari kabut hitam sebelum bola cahaya perak muncul dari dalamnya. Siluet samar lebar dengan sepasang sayap perak bisa terlihat di dalamnya. Sebelum sosok ini dapat terlihat dengan jelas, pancaran perak dengan liar melintas beberapa kali sebelum benar-benar menghilang, hanya menyisakan gema guntur di belakang. Sedetik kemudian, seseorang terlihat di tepi kabut hitam, tetapi dia menghilang sebentar dan muncul kembali, memenuhi langit dengan kedipan cahaya dan guntur. Tampaknya mereka ingin melarikan diri dari tempat terpencil itu secepat mungkin. Laut kemudian kembali diam. Hanya kabut hitam yang berkembang pesat yang tersisa, terus melepaskan semburan petir hitam secara diam-diam. Sekitar 500 km jauhnya dari kabut hitam, cahaya perak memudar untuk mengungkapkan Han Li memegang Peri Violet di satu tangan dan Mei Ning di tangan lainnya. Dari seberapa erat mereka memegangnya, itu tampak cukup intim. Han Li tampil agak lebih baik daripada dua lainnya. Meskipun indranya kewalahan, dia berhasil menjaga wajah tetap tenang. Namun, kedua wanita dalam pelukannya sedikit merah, mengungkapkan kelembutan yang menyentuh hati. Han Li melihat sekeliling dan memasang ekspresi lega. Dia kemudian mengendurkan genggamannya pada kedua wanita itu dengan cara yang terhormat dan berkata, "Ini sudah cukup. Kabut hantu tidak bisa menjangkau kita sekarang. Saya harus benar-benar mengucapkan terima kasih kepada rekan Daois Han. Jika bukan karena teknik gerakan ajaibmu, kemungkinan besar kita tidak akan bisa melarikan diri." Ketua Peri Violet berbicara dengan benar. Jika bukan karena tindakan luar biasa cepat Kakak Han, kita mungkin telah tersedot kembali ke alam umbra. Kami telah sangat menyusahkan Kakak Han. Begitu Peri Violet dan Mei Ning meninggalkan pelukan Han Li, tubuh mereka mulai bersinar dengan cahaya saat mereka melayang di sisi Han Li. Beberapa hari sebelumnya, ketiganya menghadapi banyak bahaya, tetapi berhasil mendaki ke puncak Gunung Stormwind dengan mengandalkan kekuatan binatang jiwa. Selama waktu mereka menunggu robekan spasial terbuka, kedua wanita itu satu sama lain sangat menyenangkan, dan tidak lama kemudian, mereka menjadi saudara angkat, sangat mengejutkan Han Li. Beberapa hari setelah mencapai puncak, sobekan spasial selebar 100 meter muncul sekitar 1 kilometer di atas Gunung Stormwind. Sejumlah besar ki spiritual surga bumi mulai mengalir dari luar, memulihkan kekuatan sihir ketiganya dalam sekejap dan memungkinkan mereka terbang ke udara dengan gembira. Namun,
Han Li benar-benar tidak menyangka bahwa dalam sekejap dia meninggalkan air mata bahwa kekuatan hisap yang sangat besar akan menariknya dari belakang. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun dan perlahan-lahan diseret kembali. Untungnya, Han Li dengan cepat sadar dan segera membuka sayap badai petir saat dia berkedip beberapa kali untuk meraih kedua wanita itu, sebelum meluncur keluar dari kabut hitam, itu membuat keduanya mengucapkan terima kasih yang tulus. Ketika peri Valet memulihkan posisinya, dia dengan santai mengalihkan pandangannya ke lautan dan mengerutkan kening, di mana tempat ini? Bagaimana bisa begitu aneh? Ini benar-benar tenang. Wajah Mei Ning tampak bingung setelah melihat ke bawah. Apa? Itu benar-benar seperti yang dikatakan kakak peri Valet. Ini sangat salah. Tidak ada angin sepoi-sepoi dan laut benar-benar tenang. Han Li tetap diam saat dia menyipitkan matanya dan melepaskan indera spiritualnya. Dia mulai menyapu kedalaman laut terdekat, dan setelah beberapa saat, Han Li mengungkapkan ekspresi terkejut. Peri Valet juga telah menyapu indera spiritualnya jauh ke dalam laut dan setelah beberapa saat, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah saudara Han telah menemukan sesuatu? Ada begitu sedikit ikan di laut dan mereka semua tampak seperti binatang laut yang sangat ganas. Namun, tidak satu pun yang seperti binatang iblis. Tolong tunggu sebentar. Han Li kemudian mengambil napas dalam-dalam dan menjentikkan jarinya, menembakkan 10 meter cahaya pedang biru jauh ke dalam perairan di bawah. Sesaat kemudian, mayat binatang laut yang aneh melayang ke permukaan air, sangat mengejutkan kedua wanita itu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.